Jadi syarah hikamnya yang pakai PDF nomornya 138, yang pakai kitab nomornya berapa itu, Bang Pudin? 75. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika wa taruddu fihi ila wujudi dhallatika. Itu ya, benar ya? Khairu awqatika, waktu terbaik dirimu. Waktun tashhadu fihi wujuda faqatika, yaitu waktu saat kamu betul-betul menyadari. Waktun tashhadu fihi, yaitu waktu yang kamu betul-betul menyadari pada waktu itu wujuda faqatika, betapa butuhnya dirimu kepada Allah. Waktu terbaik kita adalah saat dimana kita betul-betul menyadari bahwa kita ini makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Wa taruddu fihi ila wujudi dhallatika, dan kamu kembali pada waktu itu ila wujudi dhallatika, kepada kesadaran betapa hinanya dirimu, betapa rendahnya dirimu. Betul. Waktu terbaik adalah waktu saat kita betul-betul menyadari bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah, dan kita betul-betul menyadari bahwa kita ini makhluk yang hina dan makhluk yang rendah, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kebisaan apa-apa. Jangankan sampai nyelesain satu urusan, satu kerjaan, buat ngangkat mata kita sebelah aja, buat ngangkat kelopak mata kita, buat gerakin mulut kita, kita nggak bisa kalau tidak diizin oleh Allah. Gitu. Saat kita menyadari hal seperti itu, itulah waktu terbaik yang kita alami. Saat betul-betul bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Karena jarang yang bisa begitu, Bang Pudin. Kalau bukan dikasih oleh Allah kesadaran itu, kita nggak bakal bisa. Apalagi kita punya segala-galanya. Kalau yang punya duit banyak, dia ngapain aja biasanya ngandelin duitnya. Yang punya ilmu, biasanya dia ngapain aja ngandelin ilmunya. Yang punya jabatan, biasanya dia ngandelin jabatannya. Yang punya usaha, dia ngandelin usahanya. Sehingga jarang diantara kita yang betul-betul sadar bahwa kita ini sebenarnya memang betul-betul butuh, sangat butuh kepada Allah. Jarang banget itu yang bisa sadar ke situ.
Apalagi romana masih muda, badan masih keker, tenaga kuat, duit ada, gitu. Modal punya. Itu jarang bisa sadar bahwa dalam semua aktivitas yang dilakukan dia sangat butuh kepada Allah. Nah, saat kita merasakan betul, sadar betul bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah, itulah saat terbaik yang sedang kita alami. Karena jarang banget yang bisa begitu. Ustaz Satiri khutbah, jarang dia sadar bahwa saya bisa ngomong di mimbar ini karena ilmunya dikasih oleh Allah dan mulut saya digerakin oleh Allah. Jarang sadar sih. Yang keseringan mah emang boleh saya ngonsep, emang boleh saya ngapalin gitu. Bang Ipul ngajar kitab di Masjid Robebek, jarang dia sadar bahwa saya bisa baca kitab ini karena ilmunya dikasih oleh Allah. Yang ada gue keyakinannya emang saya mutolaah tadi gitu. Untung sebelum ngaji mutolaah dulu gitu. Keyakinannya karena mutolaahnya, bukan karena ini memang anugerah dari Allah. Nah, saat kita sadar betul bahwa kita ini butuh kepada anugerah Allah, butuh kepada Allah, itulah saat terbaik yang sedang kita alami. Karena tadi tuh, kebanyakan kita kalau kita punya kekuatan, kita menganggap kita bisa nyelesain urusan kita, nyelesain masalah kita karena kekuatan yang kita punya. Kita punya ilmu, kita merasa bahwa kita nyelesain masalah kita karena ilmu yang kita punya. Kita punya duit, kita nyelesain pekerjaan kita karena duit yang kita punya. Jarang yang betul-betul sadar bahwa ini memang kehendak Allah. Masalah ini bisa selesai karena memang ketetapan Allah. Allah yang bikin selesai gitu. Jarang yang punya kesadaran begitu. Makanya sampai ini menjadi waktu terbaik yang kita alami. Saking jarangnya. Karena tadi lagi-lagi kebanyakan kita masih ngandelin ikhtiar kita, masih ngandelin tenaga kita, kemampuan kita, kebisaan kita. Sehingga akhirnya jarang di antara kita yang sadar betul bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah dalam semua aktivitas kita. Jarang banget. Innama kana dzalika khairul awqati liwujudi hudurika fiha ma'a rabbika wan qita'i nazrika anil wasaiti wal asbabil mujibati li bu'dika wa hujubika. Innama kana dzalika khairul awqati, sesungguhnya hal tersebut bisa menjadi waktu terbaik liwujudi hudurika fiha ma'a rabbika, karena munculnya kehadiran dirimu pada waktu tersebut bersama Tuhanmu Azza wa Jalla. Karena di saat seperti itu kita betul-betul sedang hadir bersama Allah. Ketika kita betul-betul sadar bahwa kita ini sangat bergantung kepada Allah, sangat butuh kepada Allah, itulah saat dimana kita betul-betul sedang berdampingan dengan Allah, betul-betul sedang bersama Allah. Cuma emang tadi
Lagi-lagi jarang banget yang ngalamin begini, yang sampai ngerasa betul-betul bergantung pada Allah. Makanya biasanya yang ngalamin begini yang udah serba mentok udah. Apa gimana? Di rumah emang simpenan kagak gitu. Aset yang bisa diandelin buat dijual kagak. Pengen minjem sama saudara udah kebanyakan udah. Udah kebanyakan utangnya udah. Ngutang sama tetangga yang kemarin gua belum pada dipulang-pulangin kan begitu. Pengen ngomong ke siapa gitu. Bingung, udah mentok, baru udah betul-betul merasa bahwa dia sangat butuh pada Allah, baru udah gelar sejadah, menangis-nangis, ya Allah. Terus saking mentoknya udah, kerjaan emang lagi lemes, lagi loyo, pemasukan lagi berkurang. Jangankan emang berkurang, emang kagak pisan pemasukannya. Kali kan tadi kalau masih punya duit Pak, biasanya masih ngandelin duit aja udah. Besok kan udah tenang, kalau masih ada simpenan gitu. Masih begitu aja masih. Belum merasa butuh sama Allah. Tapi kalau udah semua serba kagak ada, serba mentok, kanan mentok, kiri mentok, maju mentok, mundur mentok, udah ujung-ujungnya gelar sejadah dah, nangis-nangis, ya Allah. Nangis dah, ya Allah. Iya lo kalau nanya bisa. Ada yang nanya ada, nah itu nggak menangis aja begitu. Saat seperti itulah waktu terbaik tuh, saat kita betul-betul sadar bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah. Tuh biasanya kalau lagi ada mah, duit ada, tenaga masih ada, badan sehat, kerjaan ada, usaha punya. Jarang itu, jarang yang sadar bahwa kita ini sangat butuh pada Allah. Begitu udah serba mentok, baru udah bingung mau kemana, baru udah nangis. Sampai sholat gua rasanya khusyuk. Itu alasannya kenapa saat itu menjadi waktu terbaik, karena saat itu kita betul-betul merasakan kehadiran Allah. Sampai ngomong minta, sampai kayak lagi berhadapan, ya Allah tolongin saya ya Allah, udah serba mentok ya Allah. Wan qita'i nazrika anil wasaiti wal asbabi. Kenapa saat itu menjadi waktu terbaik? Karena saat itu, pada waktu itu, pandanganmu sudah terputus dari perantara-perantara dan sebab-sebab. Tadi tuh udah nggak ada lagi yang bisa diandelin. Usaha emang kagak, dagangan emang udah pailit, simpenan kagak, aset kagak. Aduh. Udah nggak ada lagi perantara. Mau minta tolong sama siapa ini? Mungkin saudara yang ada minta tolong ngikut nangis bareng mungkin. Ini yang belakang jadi curhat aja sih.
Udah terputus pandanganmu dari perantara-perantara. Tadi udah mentok, udah bingung mau minta tolong ke siapa. Saudara udah nggak bisa nolongin, teman udah nggak bisa nolongin. Sebab-sebab udah terputus juga. Kerjaan kagak, usaha kagak, dagangan kagak. Ada aset atunya emang timbang rumah yang ditempatin. Kan bingung jadinya, mentok mau kemana. Saat seperti itu makanya ini menjadi waktu terbaik, karena kita betul-betul sadar bahwa saat itu yang bisa nolong kita cuma Allah gitu. Sadar betul lah kita, nggak ada lagi perantara yang bisa nolongin kita, sebab yang bisa nolongin kita. Saat itu kita sadar betul bahwa yang bisa nolongin kita lepas dari masalah ini cuma Allah. Makanya itu menjadi waktu terbaik kita. Perantara dan sebab-sebab al-mujibati libu'dika wa hujbika, yang selama ini membuat kamu jauh dari Allah dan terhijab dari Allah. Nah, tadi kalau kita masih punya duit aja mah rasa-rasanya buat merasa bergantung sama Allah jarang yang punya perasaan itu. Kebanyakan ngandelin duitnya, ngandelin usahanya, ngandelin dagangannya, ngandelin ilmunya, ngandelin jabatannya. Akhirnya perantara dan sebab itu selama ini membuat kita jauh dari Allah dan membuat kita terhijab dari Allah. Begitu perantaranya dan sebab-sebabnya hilang, kita udah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain, baru udah muncul rasa kita sangat butuh pada Allah dan perasaan bahwa kita ini sangat dekat dengan Allah. Itu ketika perantara dan sebab-sebab itu hilang. Kamu tadi jarang banget makanya yang ngalamin seperti itu. Kebanyakan kalau masih ada aja mah yang diandelin, yang digantungin bukan Allah, yang digantungin duitnya sama usahanya, yang dijadiin andelan. Udah tuh, gimana Ustaz? Makanya lagi-lagi ini menjadi waktu terbaik kita, karena saat itu kita betul-betul sadar bahwa kita ini ternyata sangat butuh kepada Allah. Nggak ada makhluk satupun yang bisa nolongin kita. Usaha, dagangan yang selama ini kita jadi andalan ternyata nggak bisa nolongin kita. Baru udah sadar ternyata emang yang bisa nolongin kita cuma Allah. Makanya sampai ada sahabat yang sangat suka, seneng sama surah Al-Ikhlas, karena di situ ada kalimat Allahus Somad. Kita betul-betul mengakuin bahwa Allah itu tempat kita bergantung. Selama ini kalau kita masih punya, gantungan kita belum kepada Allah, masih ngandelin apa yang kita punya. Ya tadi tuh, yang punya jabatan ya biasanya ngandelin jabatan, yang punya ilmu ya biasanya ngandelin ilmu, yang punya harta biasanya ngandelin harta. Akhirnya ilmunya, jabatannya, hartanya membuat dia terhalang dari Allah, sehingga selama ini dia tidak merasa butuh kepada Allah. Nah begitu semuanya hilang, baru udah muncul kesadaran itu. Ketika itu muncul, kesadaran itu muncul, itulah waktu terbaik yang kita alami. Cuma lagi-lagi yang bisa ngalamin itu cuma orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah. Fahiya la muhalata khairu awqatika, maka waktu tersebut
sudah pasti merupakan waktu terbaik dirimu. Wa hiya mawasimuka wa a'yaduka hasbama yaquluhul muallifu rahimahullahu ta'ala ba'da dzalika. Dan waktu itu merupakan perayaanmu dan hari besarmu. Hasbama yaquluhul muallifu rahimahullahu ta'ala, ketika mengucapkannya atau menjelaskannya oleh tuan penyusun kitab ini rahimahullahu ta'ala ba'da dzalika, setelah ucapannya ini, setelah hikmah ini. Udah tuh, jelas. Pak Guru nambah cukup. Ustaz, nambahin Ustaz, cukup. Bang Budin kali? Enggak? Gitu. Hukiya an Atha As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu annahu baqiya sab'ata ayyamin lam yaduk syai'an minat ta'ami walam yakdir ala syai'in fasurra qalbuhu bidzalika ghayatas sururi faqala ya rabbi in lam tut'imni talatata ayyamin akhar la usolliyanna laka al-faraqatin. Dikisahkan dari Imam Atha As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau pernah selama 7 hari tidak merasakan sedikit pun makanan. 7 hari kagak nemu makanan pisan. Gimana Bang Budin? 7 hari kagak nemu makanan. Karena secara nggak langsung Bang Budin, selama ini karena kita makan, kita meyakini bahwa kita bisa hidup karena kita makan, bukan karena diberikan kehidupan ini oleh Allah buat kita. Gitu. Ada yang pernah ngerasa begitu, sadar begitu? Kita bisa hidup karena diberikan kehidupan oleh Allah. Kita bisa napas karena diberikan kemampuan napas oleh Allah. Kan selama ini kita nganggapnya kita hidup ya karena kita makan, kita minum gitu. Coba kalau kagak makan mati, kan begitu. Kebanyakan kita sadarnya begitu, yakinnya begitu. Pernah Imam Atha As-Sulami tidak merasakan sedikit pun makanan selama 7 hari. Walam yakdir ala syai'in, dan dia tidak mampu mengerjakan apapun. Yang 7 hari kagak makan. Jangan kenapa 7 hari. Tuh, Bang Kis mah sehari kok kagak makan, udah gak usah ngapa-ngapain, udah jengkang aja. Fasurra qalbuhu bidzalika, maka hatinya dibuat gembira dengan kejadian tersebut. Ghayatas sururi, dengan rasa gembira yang sangat besar. Kagak makan 7 hari malah girang. Jauh kita Bang Hur ya. Kita mah kagak punya duit sehari, puyeng bukan girang. Ini Imam Atha As-Sulami kagak makan 7 hari, tapi girang hatinya. Dan dengan dia tidak makan, dia betul-betul sadar bahwa selama ini kehidupan ini bukan karena saya makan. Saya bisa hidup karena diberikan kehidupan ini oleh Allah. Karena saya diberikan nikmat hidup oleh Allah. Saya bisa
napas bukan karena saya selama ini makan, tapi karena kemampuan itu diberikan oleh Allah. Begitu. Girang makanya hatinya. Faqala, sampai beliau berkata, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, in lam tut'imni talatata ayyamin akhir, jika kamu tidak memberi makan aku 3 hari lagi, la usolliyanna laka al-faraqatin, sebagai rasa syukur saya akan sholat 1000 rakaat. Apa Ustaz? Kagak nyangkut dah kita main Ustaz. Makanya lagi-lagi sadari bahwa kita ini butuh kepada Allah ketika Allah melimpahkan anugerahnya kepada kita. Jangan sampai kita dibikin sadar bahwa kita butuh sama Allah ketika udah mentok kemana-mana. Ketika udah gak punya apa-apa baru udah ngerasa butuh sama Allah. Kan kebanyakan penyakit kita begitu. Kamu Budin, lagi duit banyak, badan sehat, banda banyak, itu mana kagak butuh, bisa nama Allah. Harusnya ketika kondisi seperti itu kita udah sadar duluan bahwa semua ini anugerah dari Allah. Saya bisa punya ini ya karena diberikan oleh Allah. Allah bisa aja mencabut semua ini dari saya sekarang juga. Jadi dari saat kita lagi punya, lagi ada, betul-betul sadar seperti itu. Jangan sampai nungguin kagak punya dulu baru sadar. Kudunya gitu. Jangan iya kan begitu. Cuma kan tadi lagi-lagi kebanyakan kalau lagi punya mah belum muncul kesadaran itu. Ntar aja begitu udah kagak, udah mentok kemana-mana, mana masalah rasanya berat banget, nyari solusi udah nggak ketemu, baru udah ngerasa butuh sama Allah. Kemarin-kemarin kemana aja. Kudunya begini Budin, kudunya tuh. Kali kalau sampai imam kayak Imam Atho As-Sulami mah kita kagak nyanggup dah. Kagak makan 10 hari kaci. Sebagai rasa syukur saya sholat 1000 rakaat. Karena disadarkan bahwa kita hidup ini bukan karena kita makan, tapi karena diberikan kehidupan ini oleh Allah. Gitu. Karena diberikan kesadaran seperti itu sampai sebagai ungkapan syukurnya pengen sholat 1000 rakaat. Jarang banget kita mau yang begini. Jarang. Ya paling cuma 1, 2, 3, 4, 5. Bos mobil merah udah sono. Jauhnya dia bukan begitu. Tadi mah belum ngaji. Ya kudunya begitu, tanamkan keyakinan dan kesadaran kayak begitu dalam setiap aktivitas kita kapanpun gitu. Jangan sampai nungguin dikasih kagak punya dulu baru sadar gitu. Jangan sampai kayak Mang Sarip lagi duit banyak, warung rumahnya banyak pelanggannya, kagak butuh sama guru. Begitu dagangan berhenti, duit kagak, baru udah butuh sama guru.
Datang dah bawa rokok 2 bungkus, guru minta amalan apa guru. Nah, kemarin lagi pakai duit mana kagak butuh bisa gitu. Ya kan kebanyakan kita begitu sama Allah. Betul tuh. Jelas ya? Gitu. Itulah waktu terbaik kita, saat kita betul-betul sadar bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah. Waqila inna Fathan al-Musili radhiyallahu ta'ala anhu raja'a lailatan ila baitihi falam yajid asya'an wala sirajan wala hatoban fa akhadha yahmadullaha ta'ala wa yatadarra'u ilaihi wa yaqulu ilahi li ayyi sababin wa bi ayyi wasilatin wastihqaqin amaltani bima amalta bihi awliya'aka. Dikisahkan juga sesungguhnya Imam Fatah al-Musili radhiyallahu ta'ala anhu pernah satu malam beliau pulang ke rumahnya, falam yajid asya'an, beliau tidak mendapati ada makan malam. Udahnya makan malam kagak, wala sirojan, lampu pada mati, kagak ada lampu pisan, gelap. Ini bangsanya kita pulang begini, bini kita udah kita maki-maki. Gua dari mana-mana, makanan kagak, lampu gelap. Tidak mendapati makan malam dan tidak ada lampu, wala hatoban, dan tidak ada pula kayu bakar. Kali kalau ada kayu bakar mah lampu ada, bisa masak dewek dah. Jadi mah udah makan malam kagak, lampu penerangan kagak, kayu bakar kagak. Apa ibu? Ya bang, saya sekarang mah kali HP paketnya kagak, duit kagak, rokok kagak, manyun aja kan begitu. Fa'akhadha yahmadullaha ta'ala, maka mulailah dia memuji Allah ta'ala, wa yatadarra'u ilaihi, dan dia meratap kepadanya. Wa yaqulu, dan beliau berkata, ya ilahi, wahai Tuhanku, li ayyi sababin, karena sebab apa, wa bi ayyi wasilatin, dengan wasilah apa, wastihqaqin, dan dengan alasan apa, amaltani bima amalta bihi awliya'aka, kamu memperlakukan aku seperti kamu memperlakukan para walimu. Ya Allah, biasanya yang dikasih anugerah berupa kesulitan begini cuma para wali doang. Ini kenapa engkau kasih anugerah kesulitan ini kepada saya? Emang saya udah layak dikasih anugerah seperti ini? Kata Imam Fatah al-Musili. Rasanya kagak bakal Bang Guru. Kita mau kagak ngeluh udah cakep banget udah. Ya kita minimal begitu dikasih kesulitan enggak ngeluh itu udah cakep banget. Nah, selama ini kan kita begitu dikasih anugerah kekayaan melimpah semua serba ada, lupa
begitu semua dicabut, dikasih kesulitan, ngeluh. Kan kebanyakan kita begitu selama ini. Kali kalau ambil ngomong begitu mah, amalan apa yang bikin saya engkau perlakukan seperti para wali? Kagak bakal dah kita ngomong begini. Minimal kita nggak ngeluh, udah cakep banget udah. Ya meskipun nggak ketinggian Pak Guru, enggak gitu. Paling ntar disautin dong Bang Mak, Pak Guru lagu apa sih? Udah tuh. Ya tadi kan lagi-lagi karena dengan dikasih kesulitan seperti ini dia jadi sadar bahwa dia sangat butuh kepada Allah. Kalau Allah tidak tetapkan malam itu dia makan, dia pulang dari mana-mana biasanya bininya udah matang masak, ini mah kagak ada makanan gitu. Udahnya kagak ada makanan, lampu pakai pada mati lagi. Yang lain pada terang, rumah dia doang dewek mati lampu. Ya, token habis, duit kagak gitu kan. Makanan kagak. Kali kalau perut lapar, lampu nyala mah bisa kita nonton TV buat ngilangin rasa lapar gitu. Ini mah perut lapar, lampu kagak, kayu bakar kayak agak ada juga lagi. Dengan diberikan kesulitan seperti ini, dia jadi sadar bahwa iya, ternyata semua kehidupan kita selama ini itu merupakan ketetapan Allah. Kita bisa makan selama ini karena diberikan anugerah oleh Allah. Bukan karena emang udah disiapin sama bini kita, bukan karena udah dimasakin sama bini kita. Tapi kalau emang saat itu, malam itu kita ditetapkan kagak makan, ada aja. Ada. Kalau kayak lebaran kemarin mah, iya, duit banyak. Cuma pergi ke sono warung pada nutup, ngalorin warung nutup, ngidulin warung nutup, ujung-ujungnya malam-malam lapar-lapar juga. Duit mah ada, duit mah. Bukan lagi lebaran, warung pada nutup, ujung-ujungnya lapar-lapar juga. Jadi selama ini kita bisa kenyang, kita bisa makan bukan karena emang kita punya duit, tapi karena emang selama ini kita diberikan anugerah berupa makanan oleh Allah. Gitu. Jadinya kita bisa makan. Sadar betul jadinya tuh, oh selama ini berarti kita bisa makan bukan karena saya masak, bukan karena bini saya masak, tapi karena emang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa malam ini saya makan. Gitu. Muncul kesadaran itu dengan adanya kesulitan seperti ini. Cuma tadi lagi-lagi kalau bisa mah sadarnya muncul, jangan pakai nungguin dikasih kesulitan dulu gitu. Dari awal lagi dikasih banyak anugerah kenikmatan, sadar buru-buru, jangan sampai dibikin sadar oleh kesulitan gitu. Lagi kerja sempetin waktu buat ngaji, jangan sampai dibikin nganggur dulu baru bisa ngaji gitu. Apa maju deh gitu. Jelas itu ya. Jadi kesulitan itu memang Allah berikan agar kita sadar bahwa kita sangat butuh pada Allah. Dan ketika kita sadar betul bahwa kita butuh pada Allah, waktu itu adalah waktu yang terbaik. Wa qala Bishr al-Hafi radhiyallahu taala anhu,
balagoni anna bintan li fathil musili ariyat faqila lahu ala tatlubu man yaksuha faqala la aksuha hatta yarallaha hatta yarallahu uryaha wa sabri 'alaiha. Qala wa idza kana layali syita'i jama'a iyalahu wa mala bikasaihi 'alaihi. Thumma qala Allahumma afqartani wa afqarta iyali wa jawwa'tani wa jawwa'ta iyali wa a'raitani wa a'raita iyali bi ayyi wasilatin tawassaltu ilaika wa innama taf'alu hadza bi awliyaika wa ahbabika fahal ana minhum hatta afrahu. Panjang juga ini. Wa qala Bishr al-Hafi, dan berkata Imam Bishr al-Hafi radhiyallahu taala anhu, balagoni anna bintan li fathin al-musili ariyat. Pernah sampai kepadaku cerita bahwa salah satu putri Imam Fatah al-Musili telanjang. Ariyat telanjang ya. Saking kagak punya bajunya Mang Pudin. Atau kalau kayak kita pas lebaran kemarin kagak bisa beliin baju udah buat bini gitu. Kali kalau telanjang bisa mah kagak ada kita mah. Kalau dulu kan emang orang jarang punya baju banyak, paling 1, 2 kan kalau dulu mah. Begitu kagak punya ya kagak punya pisan. Kalau dulu mah. Faqila lahu, maka ada yang berkata kepadanya, ala tatlubu may yaksuha, tidakkah kamu mencari seseorang yang bisa memberinya pakaian? Kenapa kamu Imam Fatah kagak nyari orang yang bisa ngasih dia pakaian aja gitu. Faqala la aksuha hatta yarallahu uryaha wa sabri 'alaiha. Aku tidak akan memakaikan pakaian kepadanya sampai Allah melihat keadaannya yang telanjang ini dan melihat kesabaranku atas keadaan putriku ini. Ntar dulu saya mau ngasih lihat Allah bahwa saya ini sabar melihat kondisi putri saya begini. Apa Ustaz? Apa Ibu? Qala, beliau berkata, wa idza kana layali syita'i, apabila malam musim dingin tiba, jama'a iyalahu, dia mengumpulkan keluarganya, wa mala bikasaihi alaihim, dan dia memiringkan pakaiannya, menjembreng pakaiannya untuk menutupi mereka, menyelimuti mereka. Karena putri-putrinya pada telanjang, kalau malam musim dingin kan, kalau di Arab kalau dingin banget. Kalau lagi musim dingin, dia lepas pakaian dia, anak-anaknya itu dia tutupin pakai pakaian dianya telanjang, gitu, gantian. Saking kagak punyanya. Ya kita mah alhamdulillah dah kalau masalah baju mah nggak kurang-kurang kita mah. Yang ada gua 3 lemari kagak muat kita mah masalah baju mah.
Thumma qala, kemudian beliau berkata, Allahumma afqartani wa afqarta iyali. Ya Allah, engkau bikin saya fakir dan engkau bikin fakir keluarga saya. Wa jawwa'tani wa jawwa'ta iyali. Engkau bikin lapar saya dan engkau bikin lapar keluarga saya. Wa a'raitani wa a'raita iyali. Engkau bikin saya telanjang dan engkau bikin keluarga saya telanjang. Ini ucapan Imam Bishr Al-Hafi. Bi ayyi wasilatin tawassaltu ilaika. Dengan perantara apa aku bertawasul kepadamu sehingga engkau memperlakukan saya seperti ini. Sesungguhnya engkau memperlakukan hal seperti ini hanya kepada para walimu dan para kekasihmu. Wa innama taf'alu hadza bi auliyaika wa ahbabika. Engkau hanya memperlakukan hal seperti ini kepada para walimu dan para kekasihmu. Fahal ana minhum, apakah saya sekarang termasuk dari mereka? Apakah berarti saya ini sudah termasuk walimu dan kekasihmu ya Allah? Hatta afrahu, sehingga saya boleh gembira, boleh senang, boleh girang. Jadi begitu Bang Ibul. Besok, tapi naudzubillah ya, jangan sampai ngalamin. Kalau lagi ngalamin kesulitan di keluarga, udah bilang aja begini, alhamdulillah kita lagi diangkat jadi wali Allah gitu. Dan sekeluarga cuma punya pakaian atu. Pas begitu musim dingin, anak-anaknya yang tadinya telanjang, dia buka bajunya buat nyelimutin anak-anaknya, gantian dia yang telanjang saking kagak punyanya. Tapi itu gue nggak ngeluh, malah bilang saya boleh girang kagak ya Allah. Biasanya kan yang begini, yang ngalamin begini cuma para wali doang. Apakah saya sekarang termasuk walimu ya Allah? Gitu. Ya karena tadi lagi-lagi ya, biasanya ketika kita diberikan kesulitan, barulah saat itu kita sadar bahwa kita sangat butuh kepada Allah. Makanya para wali biasanya kebanyakan diberikan kesulitan agar mereka terus merasa butuh kepada Allah. Gitu. Tapi buat kita sih tadi ya, kalau para wali sih mungkin kuat, kita mah ya jangan sampai ngalamin begini dah. Gitu. Jangan sampai. Kalau bisa mah kita dikasih sadar tanpa perlu ngalamin kesulitan seperti ini. Gitu. Udah tuh, jelas. Dikit lagi. Waktu namanya nggak cukup. Susah tadi kali? Enggak. Makanya tanamkan kesadaran bahwa kita sangat butuh kepada Allah. Ya kapanpun, nggak usah nunggu kita ngalamin kesulitan dulu. Waqila innal Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu baka fi lailati qurratan thumma qala ilahi aja'tani wa aja'ta iyali wa a'raitani wa a'raita iyali wa aq'adtani wa aq'adta iyali fi baitin laisa fihi misbahun wa qadiman taf'alu hadza bi auliyaika wa ahli ta'atika ilahi fa bi ayyi amalin astahiqqu hadza minka hatta udawima laka alaihi. Kalau pengen terus-terusan ini dia. Dikisahkan juga sesungguhnya Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu
Baka fi lailatin kurrotin ya, jadi sifat dari lailatin. Beliau pernah menangis di malam yang sangat dingin. Kalau dilihat di bawahnya tuh nomor 1, lailatin murrotin baridatin. Lailatin kurrotin, malam yang sangat dingin. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ilahi, ya Allah ya Tuhanku, aja'tani wa aja'ta iyali. Engkau bikin saya lapar dan engkau bikin lapar keluarga saya. Wa a'raitani wa a'raita iyali. Engkau bikin saya telanjang dan engkau bikin keluarga saya telanjang. Wa aq'adtani wa aq'adta iyali fi baitin laysa fihi misbahun, dan engkau menempatkan saya dan menempatkan keluarga saya di sebuah rumah yang tidak ada penerangannya sedikit pun. Laysa fihi misbahun, yang tidak ada penerangannya sedikit pun. Udahnya lapar, dingin, gelap. Kalau bahasa kita mah susah amat ya hidup begini kalau bahasa kita. Kalau bang saya sekarang mah ini tinggal sendirian doang, dia udah bini pada minggat udah. Apa maksud? Wa qadiman, padahal dulu taf'alu hadza bi auliyaika wa ahli ta'atika. Engkau hanya memperlakukan ini kepada para walimu dan orang-orang yang taat kepadamu. Makanya kalau kata Bang Mak, jangan kebangetan bener jadi orang. Soalnya kalau ahli taat ntar dikasihnya begini. Ilahi ya Tuhanku, fabi ayyi amalin astahiqu hada, dengan sebab amalan apa saya layak menerima ini minka darimu. Amalan saya apa sehingga saya engkau berikan anugerah seperti ini ya Allah. Hatta udawi malaka alaihi, kalau saya tahu amalannya, hatta udawi malaka alaihi, saya akan terus melakukannya atasmu, kepadamu. Kalau engkau kasih tahu amalan yang bikin saya dapat anugerah seperti ini, kasih tahu ya Allah, biar saya terusin ngerjainnya. Udah dibikin lapar sih, pengen terus. Kita melayan pengen buru-buru, udah bosan, kita miskin gitu. Ya mudah-mudahan sih kita nggak perlu ngalamin begini biar bisa sadar bahwa kita butuh pada Allah. Itu intinya mas sebenarnya. Cuma biasanya tadi penyakitnya, kalau lagi dikasih anugerah berupa kenikmatan dan kekayaan, kebanyakan kita lupa apapun urusan yang kita alamin, yang kita kerjain, permasalahan yang kita hadapin, kita anggap kita bisa menyelesaikan itu dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, sehingga lupa bahwa semua hidup ini bergantung kepada kehendak dan ketetapan Allah. Lupa di situnya. Kebanyakan gitu kalau lagi dikasih anugerah berupa kenikmatan. Biasanya sadarnya tadi dah, kalau dikasih kondisi yang udah serba mentok baru sadar bahwa kita butuh sama Allah. Ya kalau bisa jangan sampai ngalamin kesulitan, kita udah bisa sadar bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah gitu.
kalau bisa mah. Wa qila lirrabi bin Khaitam iya radhiyallahu taala anhu. Itu kalau di kitab sa dulu apa ya dulu Mang Pudin? Sa dulu. Kalau sa dulu bacanya Khusaim. Itu kalau sa dulu. Kalau di PDF ya dulu ini soalnya. Kalau isa dulu berarti bacanya Khusaim. Wa qila lirrabi bin Khusaim radhiyallahu taala anhu qad ghalas sa'ru. Sa'ru boleh ya? Qad ghalas sa'ru. Faqala nahnu ahwanu 'ala Allahi min an yuji'ana. Innama yuji'u awliya'ahu. Ada orang yang ngomong kepada Imam Rabi bin Khusaim radhiyallahu taala anhu, Kiai, sekarang apa aja serba mahal. Katanya begitu, qad ghalas sa'ru. Sekarang apa aja mahal, cabai mahal, bawang mahal, bensin mahal, udah apa aja serba mahal udah. Gola itu mahal Ustaz. Qad ghalas sa'ru. Harga barang-barang pada mahal gitu. Jadi jangan aneh kalau orang pada ngeluh bugono, dari dulu udah ada yang ngeluh begitu udah. Qad ghalas sa'ru. Telah melonjak harga barang-barang. Karena barang udah apa aja mahal. Faqala, maka Imam Rabi bin Khusaim menjawab, enak dong, nahnu ahwanu 'ala Allahi min an yuji'ana. Kita jadi lebih gampang dibikin lapar sama Allah. Apa Ustaz? Nahnu ahwanu 'ala Allahi min an yuji'ana. Kemarin-kemarin lagi harga serba murah, makan sehari 3 kali. Ini karena serba mahal, jadi dipangkas dah, udah makannya sehari sekali aja. Kan jadi gampang laparnya gitu. Enak dong. Kita jadi gampang dibikin lapar oleh Allah. Innama yuji'u awliya'ahu. Kan Allah cuma bikin lapar para walinya. Berarti kalau kita dibikin lapar sama Allah, kita waliullah gitu. Enak dong kalau harga pada mahal gitu. Itu jadi gampang lapar kitanya. Apa Ustaz? Orang bingung mas yang ngertiin begitu Ustaz. Nahnu, kita ini ahwanu 'ala Allahi, menjadi lebih mudah bagi Allah min an yuji'ana, untuk membuat kita lapar. Innama yuji'u awliya'ahu, sesungguhnya Allah membuat lapar para walinya. Wah, enak dong. Allah jadi makin gampang bikin kita lapar. Kalau pada naik harga barang-barang, tadinya makan sehari 3 kali jadi cuma sekali. Tadi jangan ngerokok sehari 2 bungkus jadi timbang sebungkus. Udah tuh. Ini kaitannya dengan hikmah sebelumnya ya, bahwa kadang Allah itu membuat kita sadar bahwa kita butuh kepada Allah dengan memberikan kesulitan-kesulitan kepada kita. Itu hikmah sebelumnya kan begitu. Nah, ketika kita sadar bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah, itulah waktu terbaik yang pernah kita alami. Makanya ini kisah-kisahnya kisah-kisah kesulitan. Karena tadi biasanya Allah untuk membuat sadar orang-orang dikasih kesulitan agar orang itu sadar betul bahwa dia sangat butuh kepada Allah. Makanya kayak yang tadi juga kita bahas, ya kalau bisa sadarnya kagak pakai nungguin dikasih kesulitan dulu gitu. Kalau bisa.
Dah cukup ya. Jam 12 hikmah baru mata au hasyaka min khalqihi. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin.